yaitu settingannya. Silakan nanti dicek, ini gunakan ini, oke. Setelah itu kita start. Nah, sebelumnya kita cek dulu ya di sini ya. Kita cek dulu IP atau network kita cek dulu nih berapa nih. Misalnya kalau saya adalah dapatnya 192.168, yaitu networknya adalah 106 ya. IP-nya 41. Gateway-nya adalah 192.168.106.4. Oke, maka saya akan coba login, yaitu usernya Ali, passwordnya ini. Nah, setelah itu sudo min i. Oke, passwordnya kita cek if config. Nah, IP-nya di sini kalau nggak salah saya masih gunain yang statik. Statik. Maka masih dapat 192.168.5.200. Nah, sementara karena kita mau update dan membutuhkan koneksi, saya harus rubah dulu nih. Jadi DHCP, karena tadi kita berubah network kan. Nah, kita ubah yaitu nano /etc/network/interface. Maka ini cukup saya kembalikan menjadi statik dulu. Bukan statik. Apa? DHCP. Yang ini cukup kita kasih tanda pagar untuk nonaktifin dulu. Kalau ada tanda pagar artinya nggak aktif ya. Oke, setelah itu saya simpan, yes, enter. Nah, kita minta restart dulu, service network restart ya. Kita restart dulu networknya. Oke, kita cek kembali. Setelah kita restart, kita coba cek if config. Nah, maka network saya atau IP sudah berubah ya. 192.168.106.140. Nah, maka saya lakukan update apt min. Boleh pakai min, boleh enggak ya? Apt update aja deh. Apt update. Nah, maka inilah prosesnya untuk di-update terlebih dahulu. Oke, dia malah diminta silahkan upgrade dulu katanya. Apt list min upgrade. Upgradable. Nah, dia disuruh update dulu semua. Setelah itu saya update kembali. Masih belum. Apt list min upgrade. Maka solusinya cukup itu aja bisa sebenarnya. Yang penting kita cek kembali udah ada belum koneksinya apa belum. Oke, udah ada koneksinya ya. Setelah itu maka saya instalkan yang namanya SSH biar kita bisa nge-remote kan, atau bisa yang disebut dengan telnet. Nah, karena di sini sebelumnya sudah ada SSH-nya, maka saya cobakan hapus dulu, yaitu menghapusnya apt min get. Gimana untuk hapus? Pure, yaitu SSH. Nah, ini saya mau menghapus dulu min y. Oke, ini dia sudah dihapus. Kita akan coba installin lagi ya. Kita installin lagi SSH-nya, perintahnya apa?
apt min get install SSH aja cukup ya. Oke, setelah itu maka dia diinstalin nih. Kita cek dulu apakah SSH-nya itu sudah aktif atau enggak. Yaitu dengan perintah etc init.d SSH status. Nah, ini dia sudah aktif. Maka kita bisa melakukan remote atau telnet melalui CMD ataupun menggunakan aplikasi tools pembantu SSH. Misalnya kita cek dulu IP-nya. Kita lihat IP-nya adalah 192.168.106.140. Saya mau nge-remote-nya, misalnya saya contohkan melalui CMD atau command prompt. SSH usernya, terus masukkan IP-nya 192.106.140. Nah, nanti ada pertanyaan apakah Anda ingin terkoneksi? Pilih yes. Password. Nah, ini kita sudah masuk nih sudo min e 1. Terus misal, Pak, gimana kalau misalnya kita pakai tools? Toolsnya apa aja? Untuk toolsnya bisa saja kita gunakan putih untuk remote. Putih, terus kita buka, ini tools pembantunya. Di putih nanti kita bisa tentukan apakah dia menggunakan SSH, serial, atau yang lain. Nah, setelah itu kita bisa tentuin apakah statusnya telnet, apa airlogin, dan banyak yang lainnya. Ya, secara default, port untuk telnet itu adalah port 23. Penggunaannya cukup mudah, yaitu masukkan aja sini IP-nya 192.168.106 titik 192.168.106.140. Maka kita pilih open. Nah, setelah kita klik open, benar nggak IP-nya tadi? Coba IP-nya 192.168.106 ya? 106.140. Nah, nanti ada pertanyaan. Pilih aja langsung exit. Nah, tinggal kita diminta untuk login. Nah, ini. Tinggal kita diminta login, maka kita login dengan user dan passwordnya. Oke. Banyak juga nanti aplikasi yang bisa digunakan untuk remote. Nah, nanti kasus yang pertama tadi, masalah remote, selesai ya. Bisa? Gimana yang belakang? Bisa? Bisa nggak? Oke, selesai yang itu. Kita masuk yang kedua. Yang ketiga ya? Yaitu yang ketiga adalah penggunaan atau perintah-perintah dasar. Pertama, misalnya kita akan masuk sebagai subadmin, yaitu dengan sudo min su atau subadminnya sudo su ya. Exit dulu. Sorry. Key sudo ini exit sudosu ya. Oke. Kalau kita sudosu maka kita masuk ke directory home dan usernya ya. Oke, ini saya clear. Nah, tahap awal misalnya kita mau buat apa dulu? Perintah dasarnya adalah gimana caranya untuk buat directory atau yang disebut sebagai folder. Nah, perintahnya adalah kita lihat dulu ini foldernya apa aja. Oke, ada folder TKJ dalamnya.
maka kita buatkan folder yang baru. Misalnya mkadir, kita buat 12 TKJ misalnya. Oke, 12 TKJ, maka kita lihat sudah ada belum? Nah, ini sudah ada kan? Nah, setelah itu kita mau buat file. Kita buat dulu filenya misalnya. Gimana cara buat file? Kemarin cukup kan? Kita buat nano, terus masukkan nama filenya, misalnya ganteng.txt. Bisa kan? Oke, tinggal enter, misalnya kita isi. Ini cuma untuk orang ganteng misalnya. Itu isi teksnya. Maka setelah itu kita simpan, Ctrl X, pilih yes, enter. Maka kita lihat nih, apakah file ganteng.txt itu sudah ada apa belum. Maka kita enter. Nah, ini sudah ada. Terus misalnya kita mau buat lagi file extensionnya doc. Nano misalnya tkj 2 atau tkj 1.docx. Nah, maka nanti ini filenya doc atau doc. Ini contoh file docx misalnya. Nah, setelah itu kita simpan, Ctrl X, Y, enter. Terus ls kita lihat sudah ada file ganteng, terus tkj1 yang bentuknya ekstensinya doc. Oke, itu untuk pembuatan. Nah, setelah itu, Pak, kita nggak mau nih filenya si tkj1 ini yang bentuknya docx ini barengan dengan home/usernya, tapi kita mau si tkj1 ini dipindahkan ke 12 tkj biar rapi gitu misalnya. Oke, mau pindahkan apa mau di copy? Itu kan pertanyaannya. Nah, udah, arti kita copy aja dulu. Perintah copy-nya apa? Oke, maka kita cp terus sumbernya dari mana? Ya kan? Misalnya adalah home/ali, terus tujuannya kemana? Kita mau kopinya kemana? Nah, misalnya masih sama home, terus ali, terus dia ada di folder apa? 12 tkj. Oke, ini ada yang kurang, home/ali, terus namanya ya, yaitu tkj 1 doc, itu untuk di copy. Maka kita enter. Ya. Maka kita lihat nih, di sini otomatis masih ada kan namanya? Masih. Oke, terus yang kedua, nanti kita cek ya. Kita cek file di 12 tkj itu ada nggak filenya si tkj. Yang kedua, file gantengnya tolong dong Pak dipindahkan, di move, atau biasanya kalau di Windows itu di cut, gitu kan? Nah, maka kita cut dulu file yang atas nama ganteng ini misalnya. Perintahnya adalah move, terus sumbernya, ya kan? Ali, terus nama filenya adalah ganteng, misalnya. Kita pindahkan kemana? Kita pindahkan misalnya ke folder yang atas nama tkj aja, ya kan? Cuma tkj. Nah, pindahkan home /ali usernya, kita pindahkan ke tkj, enter. Maka kita lihat apakah sudah pindah apa belum. Nah, maka yang si ganteng tadi file.txt nya udah nggak ada. Nah, sekarang kita mau lihat nih, file yang ada di 12 tkj itu benar-benar masuk nggak? Nah, kita masuk ke foldernya. Masuk folder itu menggunakan perintah cd 12 tkj. Kita lihat nih, ini udah masuk foldernya, kita lihat udah ada filenya belum? Nah, maka adalah filenya. Oke. Oh, ternyata si file ini masih ada yang salah. Udah hapus saja. Maka kita perintahkanlah dihapus, remove. Terus apa lagi? Ya, tkj 1
enter, maka filenya sudah dihapus. Setelah itu kita exit. Exit. Nah, kita cd keluar. Bisa nggak? Oke. Maka kita lihat lagi tadi /home Ali. Nah, maka kita udah keluar. Oh iya, ternyata bukan cuma atas nama folder 12 TKJ, tapi harusnya ada 12 TKJ satunya. Gimana caranya? Ya udah, arti salah itu, gitu kan? Hapus aja, entah aja deh kita tambahin. Nah, kita hapuslah folder si 12 TKJ, perintahnya ya rmd, terus hapus nama filenya. Enter, kita lihat. ls. Nah, ini sudah nggak ada arti nama si 12 TKJ ini. Bisa? Oh, ada lagi yang lupa ternyata gitu. Coba deh, kalau misalnya si folder 12 TKJ ini dipindahkan ke folder yang baru. Nah, kita buat dulu folder barunya 12 TKJ 1 kan misalnya. Nah, yang ada namanya TKJ ini pindahkan ke folder 12 TKJ 1. Nah, pindahkanlah move, terus sumbernya, ya kan? Usernya, terus tujuannya kemana? /home, usernya. Setelah itu masukkan ke folder tujuan kan? Enter. Oh, gagal. Kenapa gagal? Apa? TKJ-nya. Ya, nama filenya nggak ada kan? Yaitu TKJ. TKJ tolong dipindahkan ke folder 12 TKJ 1. Enter. Kita lihat udah ada belum? Nah, artinya dia sudah dipindahkan. Bisa? Oke, itu aja perintah-perintah dasarnya yang perlu dikuasain dulu. Misalnya apalagi untuk ngapus gunakan namanya pure, ya kan? apt min get pure, terus nama servisnya atau aplikasinya. Terus misalnya yang perlu lagi nanti bisa menggunakan untuk /etc init.d, ini nama aplikasinya misalnya SSH, kita bisa cek statusnya. Ini untuk ngecek status. Terus bisa kita nonaktifkan dengan perintahnya stop, ya kan? Bisa kita aktifkan kembali dengan perintahnya start, ya. Atau untuk network juga sama. Misalnya dia untuk networknya ganti ini start stop. Selain daripada itu bisa juga menggunakan service misalnya SSH status. Itu boleh. Tuh, sama kan tampilannya? Terus service misalnya service misalnya Apache misalnya Apache 2 status misalnya. Nah, dia ada kan? Oke, selain daripada perintah service bisa juga pakai sistem CTL. Ya. Jadi nanti /etc/init.d itu boleh, atau service juga boleh. Yang belakangnya boleh kalian rubah stop, boleh dirubah jadi status, boleh dirubah jadi start atau restart. Itu boleh ya. Oke, itu untuk tools-toolsnya. Nah, maka saya akan lanjutkan yaitu di bagian merubah IP ya. Tinggal merubah network kan? Ya kan? Merubah networknya. Nah, biasanya gini, ketika saya ketik nano /etc/network terus /interface, kadang-kadang kan ini gagal ya. Kenapa? Mungkin nanonya belum ada. Maka kalian bisa bantu installin apt min get
install Nano. Jadi apa yang kalian butuhkan installin aja. Selagi ada koneksi internetnya nanti dia install otomatis. Itu kalau main di server. Oke, saya akan lanjutkan yang ketiga ya. Ketiga yaitu dengan perintah gimana sih mengganti network yang ada di server kita. Maka kita ubah dengan perintahnya adalah nano/etc/network/interface. Nah, maka ini kita ubah nih. Yang awalnya menggunakan DHCP, maka kita ubah jadi static. Terus ini addressnya kita sesuaikan network ID-nya. Semuanya kita sesuaikan network ID-nya, broadcast-nya, network-nya, kita samain. Samain aja dulu, nanti untuk perubahannya bisa kita ganti. Yaitu 106. Saya ganti aja 106. Saya cuma ganti network ID-nya aja 106. Terus tadi gateway saya 4 ya. 4 kalau nggak salah. Ini jadi 106. Jadi sesuaiin ya dengan network yang ada di host. Hostnya itu yang ada di Windows maksudnya ya. Oke, setelah itu saya akan coba simpan Ctrl X Y. Setelah itu service. Oh ya, tadi di sini nih. Sorry. Di address biasanya yang banyak kejadian itu penulisannya ada yang kurang. Jadi kalau penulisannya misalnya D-nya ada 2, kalian tulis jadi 1, itu nggak kebaca. Yang biasanya S-nya ada 2, tapi tahu-taunya kalian masukkan cuma 1, itu nanti nggak kebaca. Jadi tolong itu diperhatikan. Oke? Setelah itu saya simpan. Maka saya minta untuk di service networking atau dengan perintah ini aja /etc init.d networking restart. Enter. Kita cek apakah sudah berubah atau belum. If config, belum. Maka saya akan rubah yaitu nonaktifkan dulu if down min a dan if up min a. Enter. Oke, kita cek if config masih 140. Nah, solusinya belum. Service. Mau nggak mau jalan terakhir ya, kita coba reboot kalau memang nggak tampil hasilnya. Pasti remote-nya sama ya. Oke, sama, kembalikan lagi usernya. Kita cek sudo min e itu if config. Nah, ini IP sudah berubah ya. Setelah itu kita ping, coba udah ada belum koneksinya atau belum. Itu google.com. Tunggu dulu, agak lambat. Oke, maka kita remote kembali dengan menggunakan terminal.
SSH, terus usernya kita masukkan kembali yaitu 168.106.200. Yes, password 1. Nah, nanti pengaturan network secara statik udah berhasil kan? Sudah belum? Oke, sudah? Sampai situ dah? Cukup? Paham? Untuk networknya, merubahnya gitu aja, nanti sesuaiin aja ya. Nah, kita lanjut ke sesi yang nomor 3 ya? 4. Oke, 4 yaitu DNS menggunakan BIN. Kalau nggak salah kemarin saya kasih petunjuk gini ya. Yang ada di sini ya. How to. Nah, kita lihat. Oke, ini sebenarnya kita ikutin aja. Tinggal simpelnya kalian copy aja. Terus ke sini. Karena tadi udah bisa ngehemat ya, otomatis lebih nyaman kan? Tuh, di-update dulu. Setelah di-update, kita baca lagi yaitu, nah silakan instalkan BIN 9-nya dan yang lain. Kalau nggak salah ini udah ada diinstal, maka ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu file yang sudah ada, lalu nanti kita install. Ini saya prosesnya ngapus. Nah, ini udah dihapus, maka kita akan coba instalkan. Yaitu apa aja yang diinstalin itu adalah apt get install, installin BIN 9 ya. BIN 9 untuk utility-nya, kebutuhan yang lain, BIN 9 untuk dokumentasinya, dan DNS utility. Tambah mini di belakang itu arti yes, langsung otomatis. Tanpa ada pertanyaan apakah Anda mau install atau tidak, gitu ya. Oke, setelah itu maka kita langsung aja install. Nah, setelah selesai maka kita ikuti lagi nih step berikutnya nih. Nah, silakan kamu rubah yang ada di menu nano/etc sistem BIN 9 service-nya. Silakan diubah dan masukkan di bawah ini. Ikuti perubahan di bawah ini maksudnya. Nah, maka kita coba nih. Nah, ini kan udah ada nih. Makanya coba saya hilangkan. Kalian cukup ini di copy saja. Setelah itu dimasukkan kembali, simpan. Setelah di input sesuai, kita simpan. Yes, kita. Setelah itu apa lagi? Oh, silakan sistem CTL reload. Nah, ini di restart dulu. Nah, kita reload. Setelah itu apa lagi? Oh ya, restart dulu BIN 9-nya. Nah, kita restart dulu BIN 9-nya. Dan setelah itu kita baca lagi, lakukan konfigurasi pada BIN 9, yaitu di menu nano etc bin name.conf option, dan cari garis di bawah ini, rubah. Ini nanti 88 ini bisa kita ubah IP kita juga, nggak ada masalah. Mau dibuat 88 juga tetap nggak ada masalah, ya. Maka ini kita coba cari filenya. Kita copy, misalnya kita cari filenya di mana nih. Nah, ini filenya. Kita lihat garisnya. Terus ini hilangin ya. Yang ada slash-nya 2 itu dihilangin karena kita mau fungsikan. Oke, ini kita hilangkan. Maka ini boleh kita ganti aja, anggap 88 dulu ya. DNS-nya Google 888. Nah, jika udah kita simpan, enter. Setelah itu kita lihat lagi di bawah, kita disuruh untuk merubah di
name code-nya untuk lokal. Nah, kita ubahlah lokalnya. Untuk simpelnya, kalian boleh mengikuti yang ada nih di sini contoh ini. Tapi bedanya itu sesuaikan domain yang ingin kalian buat, sesuaikan juga network yang kalian punya. Nah, ini cukup di copy misalnya. Setelah itu kita paste di sini. Kita paste. Nah, misalnya saya akan buat ini domainnya gini aja, tkj.ok.com. Dan di sini example ini ganti juga tkj.ok.com. Nah, di sini masukkan networknya. Network saya adalah 106. Di bawah samakan lagi tkj.ok.com. Setelah itu kita simpan nih. Ctrl X, yes, enter. Nah, kita lihat lagi nih di bawah, kita disuruh apa nih? Oh ya, masuk dulu ke folder bin. Nah, kita coba masuk ke folder bin-nya. Nah, setelah masuk, kita diinstruksikan copy database, copy file database yang ada di 127 yang statusnya reverse ke domain kamu. Kalau tadi kan kita buat domainnya apa? tkj.ok.com. Nah, maka example ini kita ubah jadi tkj.ok.com. Dan yang kedua nanti, copy database yang dari lokal yang statusnya adalah forward dan ganti dengan nama domain masing-masing gitu. Nah, kita copy dulu nih satu-satu. Maka ini saya ganti tkj.ok.com. Enter. Nah, untuk request-nya sudah selesai. Sekarang bagian yang forward. Forward-nya ini kita ganti tkj.ok.com. Nah, setelah itu enter. Kita lihat lagi nih, petunjuknya apa nih? Oh ya, edit dulu bagian forward dan nama domain masing-masing. Ini kita edit. Kita edit misalnya tkj.ok.com. Nah, di bagian sini kita ubah. Oh, simpelnya kalian bisa lihat perubahannya. Apa yang diubah di sini diubah, ya. Terus ini IP-nya nih diubah. Nah, ini bisa aja nih kita copy simpelnya. Misalnya kita tambahkan di sini root, boleh dirubah, gak apa-apa, tkj oke, tapi biasanya sih diubah aja, diubah. Nah, terus di bagian paling bawah ini tinggal kita paste kalau mau tuh, tinggal dirubah aja, sesuaikan dengan domain masing-masing. tkj.ok.com misalnya. Setelah itu ini kita masukkan 106, networknya 106, IP-nya tadi berapa? IP-nya 200. IP-nya 200. Setelah itu kita simpan. Ctrl X, Y, enter. Bagian yang kedua kita ubah juga di bagian nano etc bin request-nya dengan domain kamu. Nih kita ubah, yaitu jadi tkj.ok.com. Nah, kita ubah juga nih. Perhatikan apa aja yang dirubah. Di sini dirubah rootnya jadi misalnya ini adalah tkj.ok.com. Jadi semua ya, enggak loh. No, X, Y, Ctrl X, no.
Tadi kena klik, sorry. Ini kita ganti jadi nama domain kita ya, tkjoke.com. Kita lihat juga nih apa-apa aja yang dirubah nih. Ini bisa kalian copy untuk lebih simpelnya. Tinggal paste. Nah, masukkan kembali nama domain tkjoke.com. Sini juga tkjoke.com. Networknya jangan lupa dirubah. Di sini berubah jadi 200. Nah, di sini awalnya 102 kita ubah jadi IP ya. IP si servernya kita ubah jadi 200. Oke, setelah itu simpan Ctrl X, Y, Enter. Bagian bawah silakan dirubah result.com-nya. Yaitu result.com-nya yang kita ubah adalah di sini tambahkan source namanya tkjoke.com. Name servernya rubah jadi 192.168.106.200. Setelah itu kita simpan nih. Enter. Kita baca lagi, silakan kamu restart bin 9-nya. Ya, di restart. Setelah itu kita cek dulu nih, apakah berhasil John-nya itu di dalam forward sesuai enggak dengan nama domainnya. Kita copy, misalnya di sini paste, kita ganti nih ya. Jadi apa? tkjoke.com. Di sini misalnya saya ganti jadi tkj. Enter. Oh, udah ada dia di serial 2. Maka yang satu lagi saya ganti reverse-nya. Nah, kita cek apa udah ada apa belum. Nah, oh dia udah ada di 1 gitu. Setelah itu kita cek nih. Kita gunakan dengan NS lookup. Kita NS lookup IP-nya 168.106.200. Enter. Nah, kita lihat. Kalau kita nyari IP ini, maka ketemu nggak si tkjoke.com? Ini kan ketemu ya? Sebaliknya, kalau saya NS lookup IP-nya, IP domainnya tkjoke.com, apakah ketemu IP-nya? Nah, maka ketemulah IP ini. Boleh juga kita NS lookup tesnya, tes.tkjoke.com, ketemu nggak? Nah, maka ketemulah ini. Gitu untuk perubahannya. Oke, ini juga sama nih perintahnya kurang lebih. Kalau di diktes maka ketemu nanti nih, misalnya kita coba diktes. Kita diktes misalnya. Diktes ya. Coba diktes. Diktes tkjoke.com. Nah, ketemu kan? Pasti udah clear ya. Bisa untuk pembuatan domain. Membuat domain menggunakan bin 9. Apa? Kan makanya pakai itu statik dulu, kan saya udah buat statik tadi. Ya nggak bisa dong. Gini, kenapa sih nggak gunain DHCP? Kan kita harus tahu nih, sistemnya si DHCP itu ketika komputer atau katakanlah restart, maka IP-nya berubah nggak? Nah, berubah-ubah, makanya kita gunakanlah metode yang statik. Kenapa? Kalau kita sudah setting misalnya IP-nya 192.168.106,
/200 dengan domainnya tkjoke.com, ketika dia restart lagi sama nggak besoknya? Sama kalau kita menggunakan statik, tapi berbeda dengan DHCP, namanya juga dinamik ya, maka dia bisa aja random, bisa berapa aja IP-nya, maka kita tentukanlah menjadi statik. Kan nggak mungkin gini, kamu buat server misalnya, nanti server ini kamu gunain DHCP, suatu waktu misalnya listrik padam, nah berubah nggak IP-nya? Kalau berubah IP-nya, arti kamu config-nya pun berubah semua, gitu loh. Artinya kita daftarin ulang lagi nanti kalau misalnya dia udah terlanjur DHCP, daftarin ulang lagi dari statiknya, bikin 9-nya, lakuin lagi, ya. Makanya nanti server itu biasanya statik. Ada lagi yang mau ditanya? Oke, kita lanjut di step 5 ya. Udah? Kita lanjut step 5, yaitu pembuatan web server. Kita lihat di sini kita akan lakukan yaitu instalasi web server. Ini sebagai rumusannya atau bisa dibilang bukan ini. Job desk-nya kalian bisa lihat. Nah, kalau di sini dia menggunakan Debian, kita gunakan di Ubuntu. Kalau kalian sudah baca, ini misalnya silakan kamu cek dulu apakah ketersediaan Apache 2, MySQL yang ada, PHP dan juga PHP MyAdmin yang ada. Nah, itu dengan perintahnya apt mincet set namanya siapa. Misalnya ini Apache 2, MySQL, PHP MyAdmin. Setelah itu kita diminta nih, silahkan instalasi Apache 2, MySQL, PHP MyAdmin. Ya kan ya? Iya. Oke, maka kita coba cek di sini apakah sudah ada atau belum. apt min get views. Saya hapus dulu, kalau nggak salah udah pernah install Apache 2, PHP, apalagi MySQL server, PHP MyAdmin min g. Oke, saya hapus dulu semua. Oke, yes, delete, yes. Nah, ini kan udah saya hapus semua nih ya. Setelah dihapus, maka kita akan lakukan install ulangnya. Saya akan install, salah. Yaitu dengan perintah apt get min get install. Kita install sekali langsung ya. Beberapa aplikasi Apache 2, PHP-nya, MySQL, PHP MyAdmin-nya. Oke, maka kita enter. Oke, config database pada PHP MyAdmin, yes. Diminta untuk masukkan password, masukkan aja passwordnya misalnya 1. Passwordnya adalah 1. Nah, ini kita pilih Apache 2. Sebenarnya like HTTP juga bisa, tapi biasanya digunakan di FTP lebih banyak dia ya. Ya, nanti diinstal lagi kalau memang kita butuh. Oke, atau menyesuaikan. Yang lebih familiar itu biasanya sih Apache 2 ya. Bentuknya kalau di SAM ya, pernah install SAM kan? SAM itu kan dia juga pakainya Apache 2. Nah, oke, setelah itu kita install. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, setelah diinstal, ini kita lihat, ini udah sampai sini, ini juga. Nah, sekarang kita diminta silakan kamu cek W3M HTTP localhost. Kalau nggak ada W3M-nya, silakan kamu install dulu apt get install W3M.
Web3M ini fungsionalnya sebagai browser, tapi pada terminal server, khusus untuk server, untuk ngecek. Kalau kita kan biasanya pakai di Windows, gunain Google kan, Google Chrome, ada Firefox, ada Edge, dan yang lain. Nah, maka kita install nih. Oke, kalau sudah selesai diinstal, kita akan coba Web3M, yaitu http://localhost. Nah, tampilannya ini udah kosong karena udah pernah diedit. Terus kita coba lagi Web3M IP-nya. Kalau IP nggak usah ya, nggak usah pakai HTTP. 168.106.200. Nah, ini juga udah kosong karena udah pernah diedit. Oke, maka kita lanjutkan. Kalau biasanya nih kayak gini nih, kalau kalian Web3M itu tampilannya ini kan, it's work. Kalau belum diedit ya, masih default. Nah, ini tampilannya. Setelah itu kita disuruh silakan masuk ke folder Apache Site Available. Nah, ini saya cukup ini aja, copy. Nah, ini kita udah masuk ke foldernya. Setelah itu kita diminta silakan cek apa aja isinya. Kita cek dulu ya, di folder ini apa aja isinya. Oh, udah ada nih. Udah ada bagas.com, ada default SSH, ada websiteku.com, ada website tkj.com. Nah, setelah itu kita disuruh copy nih. Ini bisa aja nih, ini yang ditambahin ya. Ini tambahin, ini juga ditambahin. Maka kita cek copy yang default.com-nya. Artinya file yang ada di 00 default.com ini kita pindahkan yang baru. Ya. Misalnya saya buat cp00, saya akan buat folder yang baru lagi tapi dengan ekstensinya .con. Misalnya apa ya? Anggaplah tkj1.com. Oke, enter. Kita lihat udah ada belum tkj1-nya. Maka di sini ada kan? Nih, tkj1.com. Setelah itu kita baca aja nih petunjuknya. Kalau ini kan dia webtest.com. Tadi kita buat tkj.com. Setelah itu diedit. Silakan edit nano nama yang kamu buat. Kita edit nih. Nano tkj1.com. Kita cari di sini. Name servernya kita sambungkan yang tadi. Apa tadi? tkj.ok.com. Ini localhost, nggak apa-apa, kalian buat sama. Ini kita ganti, yaitu spasi /home /tkj1/public html. Gini ya. Oke, setelah itu kita simpan. Yes, enter. Kita baca lagi lanjutannya. Ini udah kita ubah. Setelah itu silakan diedit, yaitu nano apache2.com. Nah, ini kita edit nih. Coba, sorry, saya cek dulu. Ini diedit, kita ubah. Yang awalnya denit jadi grand ya. Ya, granded. Nih, kita lihat. Ini kan all denit ya. Ini yang kita ubah jadi granded. Gini ya tulisannya. Betul? Oke, setelah itu, setelah diubah kita simpan lagi. Yes, enter. Oke, kita baca nih. Setelah diubah nih ganti udah.
tinggal kita ini nonaktifkan dan aktifkan. Di sini tadi kita lihat ya, di sini kan ada beberapa nih, ada websiteku, website tkj, bagas.com sama 00. Kalau dia tidak kita gunakan, silahkan nonaktifkan atau di disable. Perintahnya tadi adalah to this site. Setelah itu namanya kan 00. Pertama 00 dulu saya nonaktifkan. Coba lagi sampai dia statusnya already disable. Terus saya akan disable lagi websiteku. Websiteku.com. Oke, dia udah disable. Website TKJ juga. Oke, dia udah disable. Yang satu lagi adalah Bagas. Nah, kalau yang lain di disable, maka yang satu kita aktifkan, yaitu enabling atas nama siapa tadi? Site, namanya siapa? Yaitu TKJ 1 ya, site TKJ 1, enter, ulang lagi. Nah, sampai dia pastikan already enable. Dah bisa sampai sini. Nah, kita coba lagi lanjutkan, yaitu silakan kamu buat directory etc scale public HTML. Kalau nggak salah sih ini kalau sekali buat udah ada ya, ya kan? Kalau udah sekali buat udah ada kan? Yang scale, maka kita cukup masuk aja /cd etc scale public HTML. Oke. Nah, kita sudah masuk di foldernya, maka di sini kita tambahkan usernya, add user, namanya siapa tadi? TKJ 1, enter. Passwordnya kasih yang mudah aja, 1, ulangi. Full name-nya boleh kalian kosongkan semua, kosongkan. Ini pilih yes. Setelah itu kita lihat apalagi yang perlu diedit. Di scale kita ls ada atau enggak, coba kita lihat ya. Kita ls, enggak ada. Oke, ini tadi udah kita tambahkan, ini sudah. Maka silahkan nih masuk dulu ke home. Ini namanya tadi TKJ 1, setelah itu public HTML. Nah, gini, cd paste diganti, namanya tadi apa? TKJ 1, enter. Apa katanya? Oh ya, ada yang kurang, cd/home harusnya. Nah, kita masuk nih di foldernya nih, ls, kita lihat kosong. Setelah itu tambahkan nano indexnya dengan ekstensinya .php, nano index.php. Nah, kita isi perintahnya misalnya selamat datang di website SMK Karya Guna 2 Bekasi by TKJ, misalnya gitu. Setelah itu saya simpan, Ctrl X, Y, enter. Nah, setelah diedit, silakan kamu restart dulu Apache-nya, katanya. Oke, kita restart. Setelah di restart apalagi nih? Oh ya, silakan kamu cek w3m http nama domainnya. Kita coba copy
Nah, setelah itu kita tes w3m, domainnya apa tadi? tkjok.com. Enter. Nah, maka tampil nih. Ya. Terus misalnya saya panggil localhost-nya. Localhost tadi kita ubah nggak ya? Coba localhost. Enter. Nah, sama kan tampilannya? Terus saya ubah lagi IP-nya. IP-nya tadi 192.168.106 titik 200. Nah, sama kan tampilannya? Setelah itu, lihat lagi nih. Kita bisa cek di sini karena kita gunakan adapter boleh. Itu 192.168.106.200. Enter. Tampil nggak? Mana nih? Kok nggak bisa? Kenapa nggak bisa nih? Oh iya. 192 106 ya? Tuh. Ini kan tampilannya. Misal, saya agak iseng misalnya. Oh, kita coba dulu deh. TKJ-nya bisa nggak ya? Kalau TKJ nanti harus diubah. Oh, misalnya tkjoke.com ya? Bisa nggak? Belum. Kalau udah sampai sini, udah bisa, tampilin aja, udah bisa dulu. Nanti untuk domainnya saya tambahkan lagi. Misalnya saya mau ganti misalnya nih ppdb. Saya akan ganti isi yang punya saya tadi 192.168 ini jadi isinya ini. Saya akan ambil source code-nya, copy. Setelah itu saya masuk di sini. Saya edit kembali yang namanya tadi nano index. Ini saya hapus. Saya ganti dengan begini. Jadi nanti ini isi program kalian isinya. Setelah itu simpan, yes, di restart kembali, misalnya Apache-nya. Setelah di restart, kita akan coba w3m. Ya, w3m tadi ini tkjok.com. Nah, maka tampilannya ini berubah. Di sini tampilannya begini aja. Ketika saya panggil di sini, yaitu 192. Di sini 106, maka perubahannya seperti ini. Dia udah ada tampilannya. Tungguin. Jadi gini jadinya. Ya? Bisa kan? Mudah kan ganti website-nya? Jadi nggak cuma selamat datang, tapi udah ada tampilannya. Ini menggunakan IP-nya, tapi ini nggak boleh. Ini untuk latihan aja ya. Latihan boleh kalian gunakan script punya orang. Nanti kalian jadi programmer, masukkan script kalian itu. Gimana? Bisa? Bisa kan? Kalau misalnya kita sudah selesai nih, anggaplah ya kita sudah selesai config, udah banyak kita config. Karena kita penggunanya banyak, komputernya ganti-gantian, maka kita bisa melakukan hal ini. Misalnya, VHD kita kan ini ya, atas namanya misalnya. Maka solusinya saya copy dulu. Kita buka di C, terus cari nanti di sini user. Terus siapa user di komputernya atau di laptopnya, kita buka misalnya Dell. Lihat di sini VirtualBox VMS. Ya. VirtualBox VMS. Nah, terus tadi nama filenya di VirtualBox itu siapa? Misalnya saya buat Ubuntu Tester Web Server. Maka kita lihat nih, ada nggak namanya? Ini kan Ubuntu Tester Web Server. Ini kita buka nih. Nanti ada filenya begini.
Kalau nggak salah 3 gigaan deh. Nah, ini kamu copy misalnya ke D atau ke folder yang lain, kamu amankanlah kemana. Misalnya saya amankan ke sini, di copy 3 giga ini kan. Nah, sewaktu-waktu misalnya ini dihapus, misalnya dihapus lah, katakan nih di remove misalnya, oke. Tapi kalau dihapus, kalau nggak ada backupan, saya ingin dari awal dong. Nah, karena tadi udah saya backup, misalnya ini kan backupan saya tadi, maka saya cukup di sini nih, new, terus nanti di sini masukkan lagi Ubuntu atau apalah, Ubuntu web server testing misalnya, boleh aja ya, testing, next. Ini kasih aja misalnya 4 atau sesuaikan. Setelah itu jangan pilih yang virtual hard disk now, tapi ini pilih yang sudah ada. Ini pilih. Nanti kita pilihlah dari folder yang udah kita copy. Klik foldernya. Ini enggak lagi di sini enggak, bukan. Kita tambah. Klik tambah ya. Klik tambahnya. Kita cari. Tadi kita tempatkan di mana? Ya, ini kita pilihlah ini. Tinggal open. Ini kan cost create. Nah, udah jadi. Terus kita coba nih setting lagi networknya. Ini kita balikan bridge adapter. Ini kita buat hello. Setelah itu kita coba start. Biasanya filenya sama, username-nya sama. Nih, jadi saya akan coba lagi. Jadi apa isinya tadi yang awal sebelum dihapus itu sama ya. Misalnya kita udah config DNS, config web server, apalagi mungkin servernya udah ada websitenya. Nih username-nya sama, nih masuk login sama. Sudo ini kita cek lagi misalnya, bahkan IP-nya pun sama dalamnya, masih 200. Jadi selesai.